Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel aku, William Yas. Terima kasih untuk semuanya yang telah sampai di video ini, entah itu dari manapun, terutama teman-teman yang sampai di video ini melalui QR Code dari modul yang telah aku buat. Nah, di sana, di modul tersebut, pastinya bagi kalian yang mempunyai modulnya, kalian bisa melihat materinya terlebih dahulu di sana. Bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Di sana juga sudah dijelaskan. Nah, di video kali ini harapannya kakak juga dapat membantu kalian dalam melihat secara langsung AutoCAD melalui video yang kakak buat. Oke, jadi materi kali ini kita akan membahas perintah-perintah yang ada di AutoCAD. Nah, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu kalian bisa ketikkan line. Nah, kalian bisa ketikkan line ya. Nah, line, atau bisa juga kalian hanya ketik L saja. Nah, ini adalah shortcutnya untuk mempersingkat pengerjaan kalian ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh nulis line, bisa kalian ketik L saja. Nah, di sini aku akan mengajarkan cara yang cepat-cepat aja ya, supaya kalian juga terbiasa dengan pengerjaan yang cepat. Nah, kalian bisa ketik L, kemudian ketik enter. Nah, perintah ini adalah untuk membuat garis lurus. Untuk membuat garis lurus, kalian bisa mengklik di mana kalian ingin memulai garis tersebut. Nah, misal di sini. Kemudian kalian tarik ke arah mana, kanan kiri, atas bawah bisa. Lalu sejauh apa? Nah, kalian klik lagi. Nah, kalau sudah, kemudian klik enter. Nah, akan jadi sebuah garis seperti ini. Nah, lalu ada sedikit tips nih. Nah, tadi kan aku waktu membuat garis, kok bisa sih lurus gini? Bisa sih. Nah, ini 45 derajat begini, bisa sih lurus begini ya kan? Gimana kak caranya? Nah, buat yang belum menyeting, pasti garis-garis ini akan bebas banget ya. Jadi kalian nggak tahu nih lurusnya seberapa. Nah, kalian bisa mengaktifkan pilihan yang ada di bawah sini. Kalian bisa mengaktifkan ini kalau mau hanya 90 derajat. Nah, yaitu di sini bawah sini adalah ortho. Nah, atau kalian juga bisa mengetik ortho. Ortho. Bisa. Nah, kalian tinggal pilih mau di on kan atau di off kan. Nah, di sini kita on ya teman-teman. Nah, atau kalian dengan cepatnya juga bisa klik F8 di keyboard kalian. Nah, lalu yang berikutnya adalah circle. Nah, circle bisa kalian lihat. Oh ya, line tadi juga bisa kalian lihat di tab home di bagian draw. Nah, di sini ada line. Nah, kemudian di sini juga ada circle. Bisa melalui ini, kalian klik ini, kemudian kalian menggambar, atau bisa kalian ketikkan circle atau C saja. Nah, ini untuk mempercepat ya teman. Lalu kita klik enter seperti tadi. Nah, kemudian kalian pilih
titik tengahnya, titik pusatnya kalian mau mulai di mana, misal di sini, di ujung sini titik pusatnya. Oke. Nah, kalian klik, kemudian kalian tarik. Nah, ini adalah jari-jarinya teman-teman. Jari-jarinya mau sepanjang apa, nah, kalian tinggal sesuaikan, kemudian klik. Nah teman-teman, nah di sini kita pun sebenarnya bisa sekalian memberikan ukuran seperti lain tadi. Kita ulangi ya. Nah, kita bisa sekalian memberikan ukuran. Nah, misal bahwa kita ingin panjangnya itu 100, nah, maka ini pendek ya ternyata. Lalu kita enter. Nah, ini adalah 100, ini ukurannya 100. Misal berapa ya, 500. Nah, gitu. Sama juga dengan circle C, kemudian sembarang ya. Nah, untuk jari-jarinya ini juga sama, jari-jarinya mau sepanjang apa, misal kita kasih 1000. Maka jari-jarinya dari titik pusat itu sebesar 1000, begitu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita bisa membuat persegi atau persegi panjang menggunakan perintah yang ada di sini, rectangle, atau kita bisa ketikkan saja rectangle, atau yang cepatnya adalah rec, rec. Nah, klik enter. Nah, kalian tinggal klik di mana kalian gambar, kemudian tinggal kalian tarik saja. Nah, tarik, lalu klik lagi. Kalian akan membuat sebuah persegi panjang. Nah, lalu bagaimana Kak cara memberikan ukurannya? Soalnya kan ini ada dua sisi ya teman-teman, sisi panjang dan lebar. Gimana tuh teman-teman? Nah, kita ulangi lagi ya. Masukkan perintah rec, kemudian kita klik di mana kita akan menggambar. Misal kita pengen menggambar kotak lagi di sini, dari sini. Nah, kita pengen ukurannya misal 1000 kali 500 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal tekan 1000, kemudian koma. Nah, koma ini adalah kali, jadi kayak 1000 dan 500, lalu enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadi 1000 untuk 1000 itu untuk X nya ya. Bisa kalian lihat di bawah sini arah X dan Y nya, X ke sana dan Y itu yang vertikal ya, X adalah horizontal dan Y adalah vertikal. X nya duluan baru Y. Nah, jadi misal aku pengen yang memanjang nih ke atas, misal yang ke atas 1000, yang ke sini 500. Kita berikan perintah lagi rec, kita tuliskan, berarti yang pendek itu kan yang X. Nah, maka yang ditulis dulu adalah yang X, yang 500 dikali baru dikali 1000. Nah, hasilnya akan begini, dia akan memanjang ke atas. Nah, kita sudah bisa rectangle. Kemudian selanjutnya yaitu adalah polygon. Nah, polygon ini
Apa sih ini teman-teman? Segi banyak ya. Bisa kalian cek di sini. Nah, ini dia teman. Polygon. Atau kalian bisa ketikkan polygon atau POL. POL sudah cukup. Nah, kita klik. Nah, kita tentukan dulu kita pengen berapa sisi nih poligon. Poligon itu kan sisi banyak ya. Nah, kita ketik dulu. Misal kita mau 6 sisi. Kita ketik 6, lalu enter. Kemudian sorry dulu. Kita ulang lagi. Nah, kita ketik 6, kemudian enter. Nah, lalu kita tentukan titik pusatnya sama seperti lingkaran tadi. Nah, misalnya titik pusatnya ya sembarang dulu ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, lalu kalian pilih ini. Nah, tinggal kalian tentukan jari-jarinya. Nah, ini juga memainkan jari-jari ya teman-teman. Jari-jarinya mau berapa? Misal 700. Nah, jadilah seperti ini, sisi 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misal kita pengen sisi 8 gitu. Ketik saja 8. Nah, ini maka akan jadi 8 sisi. Begitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa dimengerti kan? Nah, untuk membuat garis menggunakan perintah line atau ketik saja L. Lalu untuk lingkaran perintahnya circle, bisa ketik C. Nah, lalu untuk rectangle, untuk membuat persegi atau persegi panjang dengan ukuran, kalian bisa ketikkan REC, rect. Dan yang terakhir adalah polygon, kalian bisa ketikkan POL. Kemudian masukkan sisinya berapa, dan kemudian tentukan jari-jarinya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu sekarang kita sudah ngerti nih tentang perintah-perintah dasar ya. Kita bisa lanjut ke layer teman-teman. Nah, layer, apa sih layer itu? Nah, layer itu adalah fitur dimana bisa kita gunakan untuk memberikan lapisan-lapisan. Nah, mana tuh? Jadi misal untuk rectangle, untuk bagian rectangle kita mau pisahkan sendiri layernya, kita bikin lapisan sendiri untuk rectangle semua. Lalu untuk circle semua. Lalu untuk garis line juga disendirikan, polygon juga disendirikan. Nah, fungsinya untuk apa sih? Ya, untuk mengatur lapisan. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam pengerjaan dari suatu gambar teknik. Nah, gimana sih cara menggunakan layer? Pertama, bisa kita ketikkan LA, atau secara menunya ada di sini ya teman-teman. Layer properties. Nah, ini bisa kita buka lewat sini atau bisa kita ketikkan LA saja. Kemudian enter. Nah, akan muncul gini, jendela seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini baru ada satu layer nih. Nah, ini adalah layer dengan nama 0 ya. Ini adalah layer default dari AutoCAD. Nah, sekarang kita coba untuk membuat layer baru ya. Oke. Nah, pertama
bisa kita klik tombol yang di sini nih teman, ada gambar kuning-kuningnya. Nah, ini adalah new layer. Nah, atau secara shortcut bisa kalian lihat di situ adalah Alt plus N. Nah, cuman biasanya kalau aku sih langsung klik tombol ini aja. Nah, maka dia akan membuat layer baru. Nah, layer ini misal kita kasih nama untuk circle gitu ya, circle. Nah, kemudian bisa kita kasih warnanya, mau warna apa, bisa kita atur warnanya, misal warna kuning. Nah, oke. Lalu ini adalah ketebalan garisnya. Nah, kalian bisa atur ketebalan garis lewat ini. Misalnya kita pakai yang 0,25. Nah, jadi untuk layer circle, nah, nanti akan warnanya kuning dan kemudian garisnya setebal ini. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Kita silang dulu jendelanya, jendela layer. Kemudian kita coba kepada ini ya, lingkaran. Nah, kita pilih lingkarannya. Nah, cara untuk memilih objek sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kita pilih lingkaran, dua lingkaran. Lalu kita ke menu yang atas ini, bagian group layer. Ini kita klik di sini. Kemudian di sini akan muncul pilihan layer yang ada. Nah, kalian bisa pilih layer circle karena kita ingin memasukkan lingkaran-lingkaran, dua lingkaran itu tadi ke layer circle. Tinggal klik saja. Nah, maka lingkaran tersebut akan masuk ke layer circle. Nah, garisnya akan berubah menjadi kuning dan nanti ketika diplot, ketika plotting nanti ketebalan garis akan menyesuaikan layer yang sudah kita buat tadi. Nah, fungsinya untuk apa sih Kak layer-layer ini? Nah, layer-layer ini fungsinya, misal ya, aku pindahin dulu ya ke sini, ke tengah-tengah sini. Nah, oke, misal gambarnya itu bertumpuk-tumpuk begini. Nah, mungkin akan sedikit kesulitan ketika nanti kita sudah membuat gambar-gambar yang rumit ya teman-teman. Nah, fungsi layer adalah, di sini kita punya menu nih. Nah, untuk menghidupkan. Nah, jadi kalau ini kita matikan, ya, misal ini kita matikan layer yang bagian circle. Oke, maaf. Nah, bisa kita matikan layer bagian circle. Nah, maka nih, maka akan hilang. Nah, untuk lingkarannya akan hilang. Begini. Nah, kita bisa mematikan dan menyalakan untuk sementara. Ini bukan menghapus teman-teman. Nah, jadi ini untuk mempermudah. Misal kita ingin mengerjakan sesuatu di sini atau kita ingin memindah ini ya, supaya lingkarannya juga enggak ikut dipindah gitu, kita bisa matikan dulu. Nah, itu teman-teman, bisa kita matikan dulu atau bisa kita kunci ya, supaya layer ini pun, nah ini juga kalau dimatikan itu bedanya kita menghilangkan ya gambar tampilan yang ada di layar. Nah, kalau dikunci itu kita masih bisa melihat garisnya. Nah, namun garis lingkaran ini tidak akan mengganggu kita selama pengerjaan. Nah, misal kita akan memilih ini, lalu pindahin. Nah, lingkarannya nggak ikut, walaupun tadi menggunakan cara drag yang, nah dua lingkaran ini bakal ikut nih, ya kan?
tapi mereka tidak akan ngeluh karena sudah terkunci. Gitu teman-teman. Kalau untuk ini, nah, ini sebenarnya kurang lebih sama sih dengan ini ya. Nah, untuk materi kali ini sampai itu dulu. Nah, kalian bisa belajar, bagi yang punya modul ya sudah kan, bagi yang sudah punya modul kalian bisa belajar di sana. Ada latihannya, bagaimana cara membuat layer yang banyak, nah, kemudian dan lain-lain. Kalian bisa coba latihan di sana. Baik, untuk video kali ini sekian, terima kasih. Itu saja dulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.